Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, Bareskrim Mabes Polri akan memeriksa mantan terpidana kasus Vina Saka-Tatal. Selain itu, polisi juga akan memeriksa 4 terpidana lain buntut pelaporan Aib dan Dede yang dianggap berikan kesaksian palsu. Saka-Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, akan dipanggil oleh Bareskrim Polri. Pemeriksaan Saka sebagai saksi terkait adanya laporan Aib dan Dede yang dianggap telah memberikan kesaksian palsu di bawah sumpah saat persidangan kasus Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Menurut kuasa hukum Saka, Titin Prialianti, pemeriksaan diagendakan pada Senin 5 Agustus 2024. Namun agenda pemeriksaan diundur menjadi Rabu 7 Agustus 2024. Kuasa hukum Saka-Tatal mengaku akan kooperatif terhadap pemeriksaan Saka sebagai saksi. Saka akan menjelaskan fakta sebenarnya yang selama ini dialaminya. Insya Allah hadir, karena ini kita juga memiliki kewajiban untuk hadir, untuk memberikan keterangan sebagai warga negara yang baik. Saka akan saya dampingin, tetapi tentu saja kami juga berkoordinasi dengan LPSK. Karena apa? Saka kan sekarang dalam perlindungan LPSK. Jadi, kalaupun nanti dimintai keterangan di sana, selain didampingi kuasa hukum, juga didampingi oleh LPSK. Saka-Tatal saat ini masih menunggu hasil sidang peninjauan kembali dari Mahkamah Agung. Pihaknya berharap MA akan memutus seadil-adilnya atas kasus pembunuhan Vina dan Eki, lantaran dirinya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan selama ini. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Rencana pemeriksaan ke-6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam akan digelar di 2 lokasi yang berbeda. 4 terpidana yakni Supriyanto, Rivaldi, Eka Sandi, dan Hadi Saputra akan diperiksa di Rutan Kebonwaru, Bandung. Sementara 2 terpidana lainnya, Jaya dan Eko, akan diperiksa di Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Proses pemeriksaan berkaitan dengan kasus laporan dugaan keterangan palsu yang dilakukan oleh saksi Aib dan Dede, yang telah dilaporkan oleh para terpidana melalui kuasa hukumnya. Ada 4 terpidana di sini dan juga ada 2 di Lapas Jelekong. Jadi kami dapatkan informasi pemberitahuan bahwa kami akan melakukan pendampingan terhadap 5 terpidana dari 6. Ya, yang 1 itu rencananya besok ya. Jadi ada 5 hari ini yang akan diperiksa Bareskrim, tim dari Bareskrim Mabes Polri terkait laporan kami, ya, terkait laporan kami terhadap saudara Aib dan Dede. Ya, itu yang kami tahu. Selama proses pemeriksaan, para terpidana akan mendapatkan pendampingan dari kuasa hukumnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Praitno, iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum Saka-Tatal Farhad Abbas mengirimkan undangan ke ayah Eki Ibtu Rudiana untuk sumpah pocong. Undangan tersebut disampaikan Farhad menanggapi pernyataan Rudiana yang mengaku tidak berbohong dalam kasus Vina. Sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Ibtu Rudiana menyatakan siap sumpah pocong atau sumpah apapun untuk buktikan bahwa dirinya tidak berbohong dalam kasus kematian Vina dan Eki. Rudiana menyatakan siap mati hingga 7 turunan jika dirinya terbukti merekayasa kematian Vina dan Eki. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang, kalau saya bohong. Pengacara Saka-Tatal, Farhad Abbas, mengundang ayah Eki tersebut untuk melakukan sumpah pocong. Farhad berharap Ibtu Rudiana menanggapi undangan yang sudah dikirimkannya. Makanya makna dari sumpah pocong yang kita harapkan adalah
orang itu harus jujur gitu. Karena kalau tidak jujur lebih baik mati, kan kira-kira seperti itu. Dan Saka pun siap untuk sumpah pocong ya Saka. Kasus pembunuhan Vina dan Eki hingga saat ini masih misteri. Bahkan sejumlah pihak berbeda mengenai penyebab kematian Vina dan Eki tersebut. Apakah tewas karena dibunuh atau murni kecelakaan? Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno menduga Vina tewas karena dibunuh bukan kecelakaan. Selain itu menurutnya bisa jadi ada 4 TKP bukan 3 TKP seperti yang dijabarkan dalam putusan. Mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno mencium kejanggalan dalam kasus Vina dan Eki. Menurutnya, alur cerita kematian Vina dan Eki seperti direkayasa. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai polisi. Selain itu, Ugroseno juga meminta bukti komunikasi antara para pelaku dibuka untuk membuktikan peristiwa pembunuhan tersebut. Ia juga menyoroti aksi para pelaku yang disebut memindahkan korban dari satu TKP ke TKP lainnya. Adapun dalam putusan disebut ada 3 tempat kejadian perkara terkait kasus ini. Pertama, Jembatan Layang Talun, TKP pelemparan batu di Jalan Perjuangan, dan di seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Sementara itu, dalam sidang peninjauan kembali mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, sejumlah saksi hadir dan membeberkan keterangan yang menunjukkan kematian Vina dan Eki bukan dibunuh, melainkan kecelakaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum Ibtu Rudiana Elsa Syarif meyakini bahwa Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Sementara itu kuasa hukum Saka Tatal Krisna Murti menyebut tidak ada saksi yang melihat pembunuhan Vina dan juga Eki. Krisna pun yakin Vina dan Eki tewas bukan karena dibunuh. Masalah bahwa Eki dan Vina ini dibunuh, ya kita sependapat karena berdasarkan visum et repertum yang mana pada saat pembongkaran kuburan, yaitu tanggal 2 September 2000 itu ada dinyatakan pembongkaran kuburan dinyatakan mayat tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 22 korban ditemukan dekat jembatan layang tol Talun ya di situ. Kemudian kalau kecelakaan di sini jelas dari hasil forensik dinyatakan ada trauma benda tajam dan trauma benda tumpul. Terutama karena yang waktu itu masih hidup masih hidup dibawa ke rumah sakit, itu ada jahitan ya, jahitan di sini dijelaskan di dalam visum pada pipi kanan 9 cm dari pertengahan depan, 7 cm di dekat rongga itu ada trauma benda tajam yang mana telah dijahit dan ada 2 simpul setelah dibuka ada jaringan. Mungkin supaya bisa jelas, tunggu bisa jelas ini saya kasih lihat fotonya ya, fotonya. Foto di mana ini ada mana bisa kelihatan nggak, Mbak? Terlihat. Terlihat itu di sini jahitan ya, itu benda tajam. Terus kemudian di punggung tangan kirinya itu kena sayatan juga benda tajam. Tulisannya kalau didempetkan ada tulisan V. Ya. Dari saksi-saksi fakta yang kemarin kami hadirkan di situ kan juga banyak yang telah mencabut keterangannya. Artinya apa, bahwa mereka ditangkap, mereka
di LP, kan dibuat laporannya, lalu mereka diarahkan oleh Rudiana. Jadi cerita kasus pembunuhan 2016 ini kan berdasarkan keterangan saja. Tidak ada saksi yang melihat bahwa peristiwa itu adanya pembunuhan dengan pemerkosaan. Siapa sih saksi yang melihat? Kan juga tidak ada. Petunjuknya dari mana? Dari semua keterangan aja. Apa sih alat buktinya yang bisa meyakinkan itu adalah peristiwa pembunuhan dengan pemerkosaan? Kemudian kami hadirkan juga saksi fakta kemarin yang menceritakan Widya dengan Mega sebelum kematian bahwa ada 2205 itu Vina masih berkomunikasi dengan Widya, lalu dia mengajak Widya untuk keluar. Kemudian setengah jam kemudian Widya mendapatkan telepon dari seorang laki-laki yang mengatakan ada korban kecelakaan di polsek di jembatan. Jadi petunjuk-petunjuk yang mencabut keterangannya, lalu yang mengarahkan adalah BAP-nya Rudiana, lalu yang menangkap Rudiana di peristiwa itu, lalu mereka mengatakan bahwa tidak ada pelemparan batu, tidak ada ini. Jadi semua itu direkayasa. Jadi kami semakin yakin bahwa peristiwa ini tuh tidak ada. Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas terkait rencana kerja pemerintah, nota keuangan dan RAPBN tahun 2025. Ya, informasinya usai jeda, tetaplah di Aidus Pagi.